Kisah Sunan Giri bermula ketika Maulana Ishaq tertarik mengunjungi Jawa Timur karena ingin menyebarkan agama Islam. Setelah bertemu dengan Sunan Ampel, ia disarankan berdakwah di daerah Blambangan. Ketika itu, masyarakat Blambangan sedang tertimpa wabah penyakit. Bahkan Putri Raja Blambangan, Dewi Sakardadu, ikut terjangkit. Semua tabib tersohor tidak berhasil mengobatinya. Akhirnya, Raja Blambangan mengumumkan sayembara siapa yang berhasil mengobati Dewi Sakardadu. Bila laki-laki akan dijodohkan dengannya, bila perempuan dijadikan saudara angkat sang Dewi Sakardadu. Tetapi tak ada seorang pun yang sanggup memenangkan sayembara itu. Di tengah keputusasaan, Sang Prabu mengutus Patih Bajul Sengara mencari Pertapa Sakti. Dalam pencarian itu, Patih sempat bertemu dengan seorang Pertapa Sakti yang bernama Resi Gandayana. Resi inilah yang memberi saran tentang Syekh Maulana Ishaq. Rupanya, Maulana Ishaq mau mengobati Dewi Sakardadu kalau Prabu Menak Sembulu dan keluarganya bersedia masuk Islam. Setelah Dewi Sakardadu sembuh, syarat Maulana Ishaq pun dipenuhi. Seluruh keluarga raja memeluk agama Islam, namun Prabu Menak Sembulu tidak sepenuh hati menjadi seorang muslim. Setelah itu, Dewi Sakardadu dinikahkan dengan Maulana Ishaq. Dari pernikahan tersebut lahirnya Sunan Giri kecil yang diberi nama Raden Paku. Alhamdulillah, anak kita lahir dengan selamat. Allah telah memberikan anugerah kepada kita. Aku sangat berterima kasih kepada Allah. Semoga anak kita menjadi orang hebat di jalan Allah. Amin. Kamu istirahat dulu. Kamu sudah kecapean saat proses persalinan. Dengar-dengar Dewi Sakardadu melahirkan seorang anak. Wah, melahirkan seorang anak pada saat wabah, pasti anak itu membawa kutukan. Ayo kita sampaikan yang lain, ayo. Setelah mendengar keresahan rakyat, Prabu Menak Sembulu langsung membuatkan peti besi untuk tempat bayi. Sunan Giri kecil yang malang dihanyutkan ke laut. Namun, Allah menjaga Sunan Giri melewati ganasnya lautan. Sunan Giri mengambang dengan ajaib ditemukan oleh pelaut yang kemudian diserahkan ke Nyai Gede Pinate. Apa ini? Ada seorang bayi. Kita harus melaporkannya ke Nyai. Ya, ayo. Permisi, Nyai. Ya, silakan. Ada apa kalian kesini? Kami menemukan bayi yang dihanyutkan di laut. Kasihan sekali, bagaimana bisa bayi sebaik ini dihanyutkan di laut? Beberapa tahun berlalu, Sunan Giri yang sekarang sudah diberi nama Joko Samudro tumbuh menjadi anak yang pintar dan rajin. Ia sangat suka mempelajari agama Islam. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Joko, tumben kamu jam segini menemui ibu. Maaf, Bu, ada yang saya ingin bicarakan dengan Ibu. Apa yang ingin kamu bicarakan? Jadi sebenarnya saya ingin berguru untuk mendalami agama Islam dengan Sunan Ampel. Apa kamu sudah yakin dengan keputusanmu itu? Ya, saya sudah yakin. Jika itu memang keputusanmu, maka ibu mengizinkannya. Ya, Bu, terima kasih. Pada akhirnya, ia belajar agama Islam di Padepokan Sunan Ampel selama bertahun-tahun. Ia dan Sunan Bonang, yang merupakan anak dari Sunan Ampel, diutus oleh Sunan Ampel untuk belajar Islam lebih dalam di Mekah.
Tetapi sebelumnya, ia harus menemui Syekh Maulana Ishaq di Pasai, yang merupakan ayah dari Sunan Giri. Beberapa tahun berlalu, Sunan Giri dan Sunan Bonang memutuskan untuk berpisah dan Sunan Giri kembali ke ibu angkatnya. Assalamualaikum Bu, lama sudah tidak bertemu. Waalaikumsalam nak, ternyata sekarang kamu sudah besar dan menjadi pemuda yang berakhlak. Tidak seperti itu Bu, saya tetap anak ibu yang masih kecil. Nak, bisakah kau kemari? Ya Bu, adakah sesuatu yang membuat ibu manggilku? Nak, bisakah kamu mengawal barang dagangan ini ke Kalimantan? Dengan senang hati Bu, saya akan mengawal barang-barang dagangan ini ke Kalimantan. Paman, tolong bawakan barang dagangan ini untuk diberikan kepada masyarakat di sana. Maaf Raden, apakah Raden yakin dengan hal ini? Nyai tidak akan senang dengan hal ini Raden. Percayalah padaku Paman, sudah saatnya ibu mensucikan harta-hartanya agar mendapat ridho Allah. Baiklah, jika itu permintaanmu Raden, akan saya lakukan. Raden, Ya, ada apa Paman? saya sudah melakukan apa yang Raden minta, tapi kita masih ada masalah Raden. Kita tidak memiliki angkutan untuk mengisi perahu. Jika itu dibiarkan, perahu kita akan terkena gelombang dan badai. Tenang saja Paman, coba Paman isi karung yang ada di sini menggunakan pasir dan batu supaya perahu tersebut bisa menambah beban. Sesampainya di Gresik, Abu Hurairah menyampaikan kejadian selama di Kalimantan kepada Nyai Ageng Pinate. Otomatis Nyai Ageng Pinate sangat marah. Namun saat Nyai Ageng Pinate dan Abu Hurairah diminta untuk mengecek kapal, ternyata batu dan pasir tersebut berubah menjadi damar dan rotan. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam. Kamu sudah besar sekarang. Ini saya ada tanah untuk kamu bangun pesantren yang tanahnya sama seperti tanah yang ayah berikan. Ya Ayah. Saya pamit dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah kembali ke Pulau Jawa, Sunan Giri atau Raden Paku pun pulang ke kota Gresik. Dan di sanalah ia membangun sebuah pesantren sesuai dengan yang diamanahkan oleh ayahnya. Ia pun berjalan cukup jauh untuk menemukan tanah yang dimaksud oleh ayahnya. Setelah menemukan tanah yang serupa dengan segenggam tanah yang diberikan ayahnya, ia pun mendirikan pesantren di sana. Salah satu strategi dakwah Sunan Giri
adalah menciptakan lagu yang bersifat agamis, yaitu Cublek-Cublek Suweng. Lagu tersebut diajarkan Sunan Giri kepada rakyat sebagai salah satu media dakwah. Makna lirik yang terkandung dalam lagu Cublek-Cublek Suweng yaitu untuk mencari harta tidak boleh menuruti hawa nafsu, tetapi ikutilah hati nurani yang bersih, sebab hati nurani yang bersih akan lebih mudah menemukan kebahagiaan dan tidak akan tersesat di jalan hingga lupa akhirat.